Byung-soo mencoba melihat rekaman CCTV untuk mencari tahu siapakah orang yang mengikuti Sukchul selama ini. Dan dia ingat bahwa kayaknya dia pernah bertemu dengan orang yang tertangkap di CCTV itu, yaitu orang yang pernah dia lihat tepat di rumahnya Sukchul, di depan rumah Sukchul. Sementara itu Park Suk-chul akhirnya dibawalah sama mantan gengnya ke tempat mereka karena kebetulan Sagyul kan memanggil dia ke sana. Jadi Sagyul itu minta sama Suk-chul untuk bertanggung jawab dan dia tidak memperbolehkan Suk-chul untuk keluar karena dia juga sudah memfitnah Suk-chul bahwa dia sudah bekerja sama dengan Tae-hun selama ini untuk mencelakai bos mereka si Chang-soo. Nah, gara-gara itu Suk-chul nggak terima kok misalkan dia dipitnah gitu aja dan dia mencoba menjelaskan bahwa dia itu tidak ada bekerja sama dengan Tae-hun. Tapi nggak didengarkan sama Sang Gyeol dan malah dipukul sama dia. Terus kan Kang Myung itu nungguin Sukchul sampai malam tapi kok nggak ada kabar. Padahal kan tadi Sukchul bilang cuma nunggu 1 jam aja. Nah si Sukchul itu malah diikat sama mantan gengnya dia dan juga memberikan kabar kepada Tae-hun bahwa mereka harus bertemu di tempat mereka biasa ngumpul. Nah akhirnya Tae-hun tuh nggak konfirmasi kan kok misalkan itu Sukchul ataupun enggak. Dan dia bilang sama gengnya dia bahwa dia bakal pergi sebentar ke sana. Dan karena dia yakin banget bahwa Sukchul itu nggak bakal ngapa-ngapain dia, makanya dia bilang sama anggota-anggotanya untuk nggak usah ngikutin dia karena dia cuma mau jumpa sama Sukchul aja, mau sambil reunian gitu loh. Nah, tapi ternyata pas dia sampai ke tempat itu, nggak ada orang sama sekali di sana dan dia pun melihat bahwa ada yang aneh dengan pelayannya karena dia itu kayak gemetaran gitu loh. Dan akhirnya Tae-hun ingat bahwa itu adalah hari Selasa yang seharusnya tempat itu tutup dan dia juga melihat ada keanehan dengan orang-orang yang makan di situ. Akhirnya dia tahu bahwa Sagyul dan juga anak-anak buahnya ada di sana dan mereka juga bakal menghabisi nyawanya Tae-hun pada malam itu juga. Dan Tae-hun berusaha untuk melarikan diri dari mereka. Untung aja setelah itu anak-anak buahnya Tae-hun datang dan juga menyelamatkan Tae-hun dan mereka pun berhasil membawa Tae-hun untuk pergi dari sana. Dan gara-gara kejadian itu, Tae-hun mengira bahwa semua udah diatur sama Park Suk-chul dan dia juga dijebak sama Suk-chul untuk datang ke sana. Aduh. Nah, sementara itu Park Suk-chul dibebaskan tuh sama salah satu anggotanya yang ini memang itu setia banget sama dia dan dia ngebantu Suk-chul untuk keluar dari sana dan juga memberikan tumpangan sama Suk-chul dan dia panggilkan taksi juga. Tapi ternyata Suk-chul itu diintai juga tuh sama orang yang udah disuruh sama Sagyol. Makanya pas dikabarin tuh si Sagyol bahwa Suk-chul itu udah kabur, dia nggak terlalu khawatir sama sekali karena dia menyuruh orang yang pakai motor itu mengikuti Suk-chul kemanapun dia pergi. Nah akhirnya sampailah Suk-chul ke tempatnya Myung, jadi dia suruh Myung untuk berkemas segera dan juga meminta bantuan sama Pak Ketua untuk membantu Myung mengantarnya ke terminal. Nanti Suk-chul itu bakal nyusul. Karena orang-orang suruhan dari Sagyol itu udah ada di sana dan juga mengejar Park Suk-chul. Dan gak hanya suruhan dari Sagyol, ternyata geng Tae-hun juga melakukan pengejaran kepada Suk-chul. Nah, sampailah dia ke terminal, mereka terus mengejar Suk-chul dan dia berlari sekencang-kencangnya. Sekuat tenaga dia agar gak tertangkap sama anak-anak buahnya Kang Tae-hun. Untung aja Suk-chul itu berhasil masuk ke dalam kereta dan akhirnya dia udah aman. Nah sementara itu Kang Myung dan juga si Pak Ketua udah sampai ke terminal duluan dan dia juga membelikan tiket kepada Myung dan juga Park Suk-chul. Myung khawatir banget karena sampai sekarang Suk-chul itu belum datang. Nah nggak lama setelah itu Suk-chul bertemu sama Pak Ketua dan menanyakan bahwa Myung itu baik-baik aja dan dia juga sudah membelikan tiket untuk mereka. Lalu dia menemui Myung dan juga memeluk Kang Myung agar Myung itu bisa lebih tenang. Tapi pas mereka mau masuk bus, tiba-tiba aja tuh ada orang yang pakai sepeda motor yang ngikutin si Suk-chul itu malah nyucuk Suk-chul dan dia langsung tergeletak jatuh pingsan. Kang Myung khawatir banget dan dia meminta tolong kepada orang-orang di sana untuk menghubungin rumah sakit. Dan setelah itu Suk-chul dibawa ke rumah sakit dan juga mendapatkan pertolongan pertama karena lukanya cukup dalam jadinya dia dilakukan operasi juga pada saat itu. Nah terus kan Kang Tae-hun ini dipanggil sama Byung-soo karena dia mencurigai bahwa Byung-soo dan juga anggota-anggotanya lah yang melukai Park Suk-chul.
Tapi kata Taehun bahwa dia nggak ada hubungannya sama sekali dengan itu dan bukan dialah orang yang menyuruh melakukan hal itu kepada Park Suk-chul. Tapi tetap aja Byung-soo itu nggak percaya dengan Taehun karena dia taunya Taehun ini benci banget sama Suk-chul. Terus akhirnya dia memanggil Myung dan melihat orang-orang yang mereka tangkap, anak-anak buahnya si Taehun, apakah ada yang diingat sama Myung ataupun enggak. Tapi Myung mengatakan bahwa dia nggak melihat wajahnya dengan jelas karena pakai topi. Dan dia juga shock banget pada saat itu, jadi dia nggak bisa ngebantu Byung-soo dan juga detektif lainnya untuk menangkap si pelakunya. Setelah itu Byung-soo menanya lagi tuh salah satu anak buahnya Taehun, dan dia benar-benar membuat emosi karena dia bilang walaupun mereka itu melakukan itu kepada Suk-chul, dia bakal tetap lakukan hal yang sama. Jadinya dipukullah dia sama Byung-soo. Tapi dia menegaskan kembali bahwa bukan dia, bahkan juga bukan gengnya pelakunya. Nah, sementara itu operasinya Suk-chul udah selesai dilakukan tapi dia masih belum sadarkan diri. Keesokan harinya ayah Suk-chul datang menjenguk dan dia menyuruh Myung dan juga Suki keluar sebentar karena dia mau ngobrol sama Suk-chul walaupun Suk-chul belum sadarkan diri. Jadi dibilang sama ayahnya dia benar-benar meminta maaf karena gara-gara dia Suk-chul harus menghadapi hal yang seperti ini dan juga mempertaruhkan nyawanya. Setelah itu dia juga bilang sama Myung bahwa dia seneng banget ada Kang Myung yang menemani anaknya dan juga selalu ada di sisinya Park Suk-chul hingga sekarang. Nah, pada malamnya akhirnya Suk-chul sadarkan diri dan dia kaget banget, dia kira bahwa dia sudah kehilangan nyawanya, tapi untung aja dia masih baik-baik aja. Dan ketika dia melihat ke sebelah, ternyata udah ada Kang Myung di sana dan Myung seneng banget karena melihat Park Suk-chul udah sadarkan diri dan kondisinya juga sudah mulai stabil. Nah, keesokan harinya Suk-chul dijenguk juga tuh sama teman-temannya Byung-soo dan juga Gi-hong. Dan gak lupa Suki juga memberitahukan kepada ayahnya bahwa Suk-chul itu sudah sadarkan diri dan dia meminta maaf sama istrinya dan juga mengeluk istrinya karena selama ini istrinya sudah mau menemani dia kayak manapun masalah mereka. Dan untuk Suk-chul dia dipastikan sama Gi-hong dan juga Byung-soo bahwa teman mereka itu benar-benar dalam kondisi yang baik-baik aja. Nah, kemudian anak buahnya Taehyun juga memberitahukan kepada dia bahwa Suk-chul itu udah sadarkan diri. Cuma ya nggak tahu tuh hal apa yang bakal mereka lakukan kepada Park Suk-chul karena kan dia anggap Suk-chul tuh berkhianat sama dia. Terus kan Byung-soo tuh nanya sama Suk-chul apakah dia melihat wajah orang yang nyucuk dia. Sebenarnya Suk-chul tuh ngelihat, cuma dia nggak mau bilang sama si Byung-soo. Jadi dia bilang aku nggak lihat dan ya aku pengen istirahat dulu deh gitu. Nah, pas sudah sampai kamar, tiba-tiba aja si Sagyol tuh datang dan juga pengen bicara sebentar sama Suk-chul. Jadinya Kang Myung keluar. Nah, kemudian si Sagyol ini mengatakan kepada Suk-chul bahwa tolong dong ingat-ingat siapakah yang melakukan ini sama kamu. Biar nanti aku bantu untuk nangkep gitu katanya. Cuma Suk-chul bilang bahwa dia tuh bener-bener gak ingat bagaimana wajahnya karena ya kejadiannya cepet banget gitu. Jadi dia pun gak bisa kasih tahu ciri-cirinya. Terus kan Suk-kyung dan juga ibunya mereka itu nggak tahu kalau misalkan Suk-chul itu dalam kondisi yang kayak gitu. Jadinya Suk-chul bilang bahwa dia lagi pergi liburan sama Kang Myung dan kondisinya baik-baik aja. Pokoknya ibunya nggak perlu khawatir dan dia itu baik-baik aja pokoknya. Nah, setelah itu Kang Myung itu nelpon Taehyun dan meminta untuk bertemu. Dan ternyata Suk-chul itu tahu siapa orang yang nyucuk dia, yaitu anak SMA yang sering banget nempel sama dia waktu itu. Dan so pasti disuruh sama siapa? Ya, Sagyol. Makanya Taehyun bilang itu nggak ada hubungannya sama Taehyun gitu. So kira-kira gimana kelanjutan kisahnya, kita lihat di next episode. Thank you for watching guys, see you next video. Bye bye.